Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas materi mata kuliah pengairan pasang surut dengan pokok bahasan pengairan pasang surut bersumber dari sungai dengan dosen pengampu Adi Suhya STMT NIDN 11 26 05 80 01. Perkenalkan, nama saya Helnawati, NPM 17640039. Kelas reguler pagi Banyumasin 6A. Sistem pengairan pasang surut bersumber dari sungai. Irigasi. Irigasi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk mengairi lahan pertanian. Dalam dunia modern, saat ini sudah banyak model irigasi yang dapat dilakukan manusia. Pada zaman dahulu, jika persediaan air melimpah karena tempat yang dekat dengan sungai atau sumber mata air, maka irigasi dilakukan dengan mengalihkan air tersebut ke lahan pertanian. Namun, irigasi juga biasa dilakukan dengan membawa air dengan menggunakan wadah, kemudian menuangkan pada tanaman satu persatu. Untuk irigasi, dengan modal seperti ini di Indonesia, biasa disebut dengan menyiram. Sebagaimana telah diungkapkan, dalam dunia modern ini sudah banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan irigasi dan ini sudah berlangsung sejak Mesir kuno. Contoh irigasi pasang surut bersumber dari sungai. Irigasi pasang surut di Sumatera, Kalimantan, dan Papua dengan memanfaatkan pasang surut air di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Dikenal apa yang dinamakan irigasi pasang surut. Teknologi yang diterapkan di sini adalah pemanfaatan lahan pertanian di dataran rendah dan daerah rawa-rawa, di mana air diperoleh dari sungai pasang surut, di mana pada waktu pasang air dimanfaatkan. Di sini dalam 2 minggu diperoleh 4-5 waktu pada air pasang. Teknologi ini telah dikenal sejak abad dahulu. Pada waktu itu, pendatang di Pulau Sumatera memanfaatkan rawa sebagai kebun kelapa. Di Indonesia terdapat 5,6 juta hektar dari 34 hektar yang ada cocok untuk dikembangkan. Hal ini bisa dihubungkan dengan pengalaman Jepang di wilayah Sungai Chikugo untuk wilayah Kusu, di mana di sana dikenal dengan sistem irigasi Aosunshi yang mirip. Jenis-jenis irigasi. Yang pertama, irigasi permukaan. Irigasi permukaan adalah pengaliran air di atas permukaan dengan ketinggian air sekitar 10-15 cm di atas permukaan tanah. Irigasi permukaan merupakan sistem irigasi yang menyadap air langsung di sungai melalui bangunan bendung maupun melalui bangunan pengambilan bebas. Kemudian, air irigasi dialihkan secara gravitasi melalui saluran sampai ke lahan pertanian. Di sini dikenal saluran primer, sekunder, dan tersier. Pengaturan air ini dilakukan dengan pintu air. Prosesnya adalah gravitasi, tanah yang tinggi akan mendapat air lebih dulu. Yang kedua, irigasi lokal. Sistem ini air didistribusikan dengan cara pipanisasi. Di sini juga berlaku gravitasi, di mana lahan yang tinggi mendapat air lebih dahulu. Namun, air yang disebar hanya terbatas sekali atau secara lokal. Yang ketiga, irigasi dengan penyemprotan. Penyemprotan biasanya dipakai penyemprot air atau sprinkler. Air yang disemprot akan seperti kabut, sehingga tanaman mendapat air dari atas. Daun akan basah lebih dahulu, kemudian menetes ke akar. Keempat, irigasi tradisional dengan ember. Di sini diperlukan tenaga kerja secara perorangan yang banyak sekali. Di samping itu, juga pemborosan tenaga kerja yang harus menenteng ember. Kelima, irigasi pompa air. Air diambil dari sumur dalam dan dinaikkan melalui pompa air. Kemudian dialihkan dengan berbagai cara, misalnya dengan pipa atau saluran. Pada musim kemarau, irigasi ini dapat terus mengairi sawah. Yang terakhir, irigasi tanah kering dengan terasisasi. Di Afrika yang kering dipakai sistem ini. Terasisasi dipakai untuk distribusi air. Lahan sawah. Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang atau galengan, saluran untuk menahan atau menyalurkan air.
biasanya ditanami padi sawah, termasuk lahan rawa tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status tanah tersebut. Termasuk di sini lahan yang terdaftar di pajak hasil bumi, iuran pembangunan daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi, dan lahan-lahan bukaan baru, transmigrasi, dan sebagainya. Lahan sawah terdiri dari dua, yaitu lahan sawah berpengairan teknis dan lahan sawah berpengairan setengah teknis. Lahan sawah berpengairan teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi teknis, yaitu jaringan di mana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian irigasi dapat sepenuhnya diatur dengan mudah. Biasanya jaringan semacam ini terdiri dari saluran primer, induk, dan sekunder serta tersier, di mana saluran primer dan sekunder serta bangunannya dibangun dan dipelihara oleh dinas pengairan atau pemerintah. Lahan sawah berpengairan setengah teknis adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi setengah teknis, yaitu sama halnya dengan pengairan teknis, tetapi dalam hal ini dinas pengairan atau pemerintah hanya menguasai bangunan penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan pada jaringan selanjutnya tidak diatur dan tidak dikuasai oleh dinas pengairan atau pemerintah. Kesimpulan, pengairan pasang surut bersumber dari sungai adalah irigasi, berarti mengalihkan air secara buatan dari sumber air yang tersedia kepada sebidang lahan untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan demikian, tujuan irigasi adalah mengalihkan air secara teratur sesuai kebutuhan tanaman pada saat persediaan lengah tanah tidak mencukupi untuk mendukung pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman bisa tumbuh secara normal. Pemberian air irigasi yang efisien selain dipengaruhi oleh tata cara aplikasi, juga ditentukan oleh kebutuhan air guna mencapai kondisi air tersedia yang dibutuhkan tanaman, dan juga irigasi dibutuhkan oleh para petani untuk lahan sawah mereka. Sekian dari video saya, salah hilap mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.